Kalian pasti udah pada tahu dong mobil apa yang pintunya kayak camar. SLS AMG. Mobil titisan 300 SL yang legendaris ini ternyata juga punya cerita menarik loh, karena mobil ini lahir dari perceraian. Kok bisa? Saksikan ceritanya hanya di Wikimotif. Kita nggak bisa ngomongin SLS AMG tanpa ngomongin SLR McLaren. Kok bisa? Jadi pada awal tahun 2000-an, Mercedes-Benz berkolaborasi dengan McLaren membuat mobil SLR. Lalu bagaimana hasilnya? Ternyata kedua belah pihak tidak senang sama sekali. Bagi McLaren, mereka merasa dikhianati karena mereka tidak bisa membuat mobil sesuai keinginan mereka, dan Mercedes-Benz menganggap SLR tidak sesuai dengan harapan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bercerai dan batallah rencana-rencana mobil pelanjutnya SLR. Tetapi Mercedes punya satu senjata rahasia, yaitu AMG. Tuner legendaris yang pertama kali muncul tahun 1997 ini baru saja dibeli oleh Mercedes-Benz pada tahun 1999. Dan oleh Mercedes-Benz mereka mengembangkan AMG hingga memiliki pusat riset dan produksi sendiri. Para manajemen AMG pun yakin bahwa mereka bisa menghasilkan mobil dari nol tanpa harus menggunakan basis Mercedes-Benz lain. Gayung bersambut, akhirnya Mercedes-Benz meminta AMG untuk membuat mobil super pengganti SLR McLaren. Untuk membuat supercar baru ini, AMG melihat inspirasi, yaitu 300 SL. Ini adalah salah satu supercar pertama, gila aja loh. Mesinnya injeksi bodi aerodinamis, dan juga yang terkenal adalah pintu gullwingnya yang sebetulnya tidak sengaja. Karena pintunya saking kecilnya, jadi engsel biasa tidak akan cukup sehingga mereka harus buka ke atas. Hasilnya desain AMG ini memiliki ciri khas seperti 300 SL, contohnya bagian depan yang panjang, buntutnya yang pendek, dan tidak lupa adalah pintu gullwingnya yang khas. Untuk mobil ini AMG menggunakan mesin V8 6208 cc yang mampu menghasilkan tenaga 536 horsepower dan torsi 650 Nm. Tenaga mesin kemudian disalurkan melalui transmisi double clutch 7 percepatan menuju roda belakang, sehingga hasilnya 0 ke 100 km per jam dapat ditempuh hanya dalam 3,8 detik saja dan memiliki top speed hingga 315 km per jam. Meski memiliki performa seperti supercar, mobil ini tetap sebuah Mercedes. Maka interiornya dibuat mewah dan menggunakan desain retro. Karena kalau kita lihat dashboard ini seperti dashboard Mercedes-Benz zaman dulu dengan bagian tengah yang rata dan juga ada dua blower AC yang besar. Seluruh bagian interior dilapisi dengan kulit nappa dan banyak fitur-fitur mewah seperti sistem navigasi, audio dari Bang & Olufsen. Buat yang nggak tahu itu merek audio mahal banget deh. Jadi lewat speaker aktif JMC kalian di rumah lewat. Mungkin sini kemudian ada yang bertanya tentang desainnya SLS AMG. Bah, kalau pintunya membuka ke atas, apa yang terjadi kalau mobilnya keguling? Kan bukanya nggak ke samping, gimana orang bisa keluar? Nah, Mercedes sudah memikirkan itu. Jadi yang Mercedes lakukan adalah mereka menaruh kasarnya peledak kecil di engsel pintunya. Jadi kalau mobilnya terbalik, nanti engselnya akan terlepas diri karena peledak itu dan orang bisa keluar. Jadi jangan khawatir, dan kayaknya menarik tuh, mungkin ada di suatu kampakan pintunya SLS AMG yang sudah kelepas dari mobilnya. SLS AMG sendiri mulai diproduksi pada tahun 2010 dan versi roadsternya keluar pada tahun 2011. Karena roadster gak ada atap, makanya pintunya juga biasa, seperti 300 SL yang asli. Kemudian pada tahun 2012 muncul model baru, yaitu GT dengan tenaga mesin yang lebih besar, yaitu 583 horsepower, transmisi yang dikalibrasi ulang, suspensi yang lebih keras, dan juga interiornya dibuat lebih sporty karena tidak lagi menggunakan bahan kulit tetapi juga bahan Alcantara. Buat yang nggak tahu Alcantara itu apa ya? Kayak bahan enak gitu, halus. Hasilnya model GT ini bisa lebih cepat dari yang biasa, yaitu 0 ke 100 dapat ditempuh dalam waktu 3,4 detik, tapi top speednya tetap sama, yaitu 315 km per jam. Untuk AMG GT tersedia dalam coupe dan roadster. Baru pada tahun 2013 muncul versi ultimate daripada SLS AMG, yaitu Black Series.
Buat yang tidak tahu, Black Series adalah lini dari MG yang untuk mobil yang super. Black Series tetap menggunakan mesin yang sama, tetapi dimodifikasi ulang agar menghasilkan tenaga 622 horsepower. Dan anehnya torsinya dikurangin jadi 635 Nm. Suspensinya bahkan lebih keras daripada AMG GT lagi, dan berat mobil dipangkas hingga 70 kg dengan cara mengganti beberapa komponen menjadi bahan serat karbon, kursi yang lebih ringan, dan sebagainya. Hasilnya Black Series mampu melaju dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,1 detik saja. Tapi top speed sama yaitu 315 km per jam. Untuk Black Series hanya tersedia dalam versi coupe dan diproduksi secara terbatas di seluruh dunia. Tetapi itu bukan model terakhir daripada SLS AMG, karena pada tahun 2014 di tahun produksi terakhir SLS AMG muncul SLS AMG GT Final Edition yang speknya sama dengan SLS AMG GT, hanya saja ada beberapa perubahan seperti bodi yang baru dan juga interior yang diperbaharui. Tetapi yang mengejutkan dari semua varian SLS AMG adalah SLS AMG e-drive. Sesuai namanya ada i kecil, tak kenapa semua mobil elektrik ketahuan mobil elektrik ya pakai e kecil gitu. Mobilnya mobil elektrik pakai listrik, bukan pakai mesin. Jadi Mercedes mengganti mesin V8 yang sangat boros ya, mungkin kita bisa tanya Jejo dengan 4 motor listrik yang mengeluarkan tenaga 740 horsepower dan torsinya 1000 Nm, udah kayak bus aja gitu loh. Kalah tuh Mercedes-Benz OH something yang pada bus mania biasanya ngomong itu. Dan SLS AMG e-drive ini bisa berjalan hingga 250 km sebelum charging. Harganya sendiri cukup mahal ketika mobil diluncurkan pada tahun 2012, yaitu $500.000. Mercedes sendiri bilang hanya akan membuat sebanyak 100 unit dari mobil ini, tapi kemudian diketahui mereka hanya membuat 9 unit dari 100 yang direncanakan. Membuatnya salah satu SLS AMG terlangka di dunia. Seperti pendahulunya 300 SL, SLS AMG juga turun di dunia balap, tepatnya pada balap GT3 atau GT Endurance. Perbedaan versi balap dengan versi general adalah mesinnya ditingkatkan tenaganya hingga 600 horsepower dan bodi SLS AMG yang cukup berat dipangkas hingga menyisakan 1,5 ton saja. Menariknya SLS AMG tetap mempertahankan pintu gullwing khasnya. Mobil ini tercatat sebagai salah satu GT3 yang paling sukses karena menjuarai berbagai gelar seperti di Macau GT, Dubai 24 Hours, Nürburgring 24 Hours, dan Spa 24 Hours, di mana SLS AMG GT3 melanjutkan legenda 300 Cell 6.8 AMG yang memenangkan Spa 24 jam pada tahun 1968. Dan SLS AMG GT3 juga memenangkan berbagai kejuaraan seperti FIA GT Championship, ADAC GT Championship, dan juga Blancpain Series. Publik Indonesia sendiri baru mengenal SLS AMG pada awal tahun 2010 dan diluncurkan pada IIMS di bulan Juni 2010. Tidak tanggung-tanggung, meski harganya mencapai 4,7 miliar, mobil ini langsung ludes pada saat peluncurannya, bahkan terjual sampai 20 unit. Jadi bukti salah orang Indonesia tajir-tajir. Dan tercatat berbagai varian SLS AMG ada di Indonesia seperti SLS AMG GT dan bahkan Black Series. SLS AMG digantikan tidak secara langsung dengan AMG GT yang menggunakan mesin lebih kecil yaitu V8 4000cc dan kehilangan pintu gullwing khas SLS AMG. Jadi itulah dia SLS AMG, mobil yang cukup unik di dunia modern karena kapan lagi ada mobil dengan atap gullwing. Itu dia cerita dari SLS AMG, mobil supercar yang mungkin tidak akan terulang lagi di masa depan dan tentunya akan menjadi barang kolektor karena bentuknya yang unik dan jumlahnya yang tidak banyak. Meski di kantor ini ada yang punya, tapi sampai sekarang saya belum pernah nyoba. Jangankan nyoba, ngelihat aja belum. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Jangan lupa jika ada kritik, saran, ide, fanfic, fan art bisa langsung ditulis di komen YouTube di bawah. Sampai bertemu di episode selanjutnya.